saudara yang ada di rumah dan tempat ini, mari kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kehadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini.
kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami, sehingga kami melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Tuhan pimpin ibadah kami, baik yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini, dari awal hingga akhirnya. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dan tempat ini? Mari kita sama-sama angkat satu pujian, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina mulange Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kula ampun percaya ora kecilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina mulange Gandol Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina mulange Gandol Gusti. Saben dina mulange Gandol Gusti. Saben dina mulange Gandol Gusti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita agar firman Tuhan menjadi satu kekuatan untuk kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Bapa, kami boleh berkumpul tempat ini bersama-sama. Kini Bapa, tiba saatnya kami akan persiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-Nya yang akan melayani. Dan nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku, Anda yang ada di tempat ini dan yang di rumah-rumah. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan agar kita dapat bersama-sama bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu saudaraku demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini adalah miliki pikiran Kristen. Saudara sudah mengikut Tuhan mungkin berpuluh tahun, belasan tahun, tetapi sudahkah saudara memiliki pikiran Kristen? Atau saudara mungkin bertanya, apa bedanya pikiran Kristen dan bukan Kristen? Saya mau ingatkan kepada saudaraku bahwa firman Tuhan mencatat di dalam surat Korintus di mana dikatakan kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi saudaraku, Anda memiliki kehidupan yang baru. Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus 1 bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi saudara hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan dengan cara yang baru, dan hidupmu itu mestinya memuliakan Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk mencari kemegahan sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan pikiran? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran dan kata-kata Anda akan sangat berpengaruh atau mempengaruhi keadaan Anda di waktu kemudian. Ketika apa yang Anda pikirkan dan Anda katakan adalah tentang situasi yang negatif, maka seluruh tubuhmu, postur tubuhmu, tingkat energi dan pilihan kata-katamu semuanya akan menuju ke arah yang negatif. Sekali lagi, ingat baik-baik. Ketika apa yang Anda pikirkan dan katakan adalah tentang situasi yang negatif, sesuatu situasi yang buruk, maka seluruh tubuhmu, postur tubuhmu, tingkat energi dan pilihan kata-kata yang Anda gunakan semuanya akan menuju ke arah yang negatif. Misalnya, saudara menjadi pesimis, saudara menjadi tidak bertenaga, saudara merasa mudah dikalahkan, dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, jika apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda katakan itu adalah tentang situasi, keadaan yang positif, jadi apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan adalah positif, maka seluruh tubuhmu dan postur tubuhmu, tingkat energi dan pilihan kata-katamu, pilihan kata-kata Anda juga menuju ke hal-hal yang positif. Jadi sangat berpengaruh apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apalagi dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus, maka itu akan mempengaruhi keadaan saudara di waktu-waktu kemudian, di waktu-waktu mendatang. Hati-hati dengan pikiran dan kata-kata yang Anda ucapkan. Contoh, saya mengambil satu contoh dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-10. Di sana Raja Belshazzar memiliki pikiran-pikiran yang
cemas, keadaan cemas, pikirannya negatif, sehingga Raja Belsasar menjadi gelisah. Pikiran negatif Raja Belsasar membuat Raja Belsasar ini gelisah. Dan di sana tertulis pucat. Jadi Raja Belsasar menjadi gelisah dan pucat itu karena pikiran-pikiran yang ada pada dirinya. Kemudian ada contoh lagi dalam 2 Samuel 13 ayat yang kedua. Tolong nanti saudara baca dengan baik-baik. Di sana saudara akan menemukan Amnon. Amnon ini memiliki pikiran-pikiran yang negatif dan berkembang di dalam pikirannya, sehingga ia sakit memikirkan saudaranya, memikirkan saudara perempuannya. Karena ini pikiran berlama-lama terus menerus muncul di dalam pikiran dan hati Amnon, maka sampai lahirlah perilaku yang tidak senonoh terhadap Tamar ini. Saudara, hati-hati, jangan remehkan pikiran negatif itu. Karena pikiran dan kata-kata yang keluar itu sesuatu yang negatif pun akan muncul negatif. Tetapi kalau kata-kata itu positif, maka akan muncul sesuatu yang positif pula. Ya. Nah, itu sebabnya miliki pikiran yang positif. Seperti yang diungkapkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Itu adalah pikiran-pikiran Kristiani, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang sesuai dengan Alkitab ini. Yaitu apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, karena itu semuanya baik, positif, dan itu adalah pikiran yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dengan demikian kita harus melatih agar kita terbiasa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang sesuai dengan Alkitab. Jangan sampai sudah dibaptis, kita dilayani agar bertumbuh, tetapi setelah sekian lama pikiran kita banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kedagingan keduniawian. Amarah, kecewa, dengki, iri, sombong, dan kemudian menjadi tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang tidak baik. Sangat disayangkan. Jikalau anak Tuhan sudah mengenal Tuhan, dia mengenal firman Tuhan, tetapi masih memiliki pikiran yang demikian. Harusnya kehidupan seorang anak Tuhan memiliki pikiran yang positif, pikiran-pikiran Kristen yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup orang percaya itu memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana memiliki pikiran yang baik sebagai orang Kristen? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggambarkan bahwa pikiran kita ini seperti bibit atau benih yang akan ditanam. Perhatikan baik-baik. Pikiran kita itu seperti benih-benih yang kita tanam, di mana benih-benih itu harus dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, agar bertumbuh baik dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kalau pikiran-pikiran kita ini positif melahirkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Demikian pula sebaliknya, kalau saudara dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang buruk, negatif, tidak mungkin saudara menghasilkan buah yang baik. Maka dari itu, perhatikan baik-baik bahwa pikiran itu seperti benih yang harus yang ditanam dan harus dipelihara, dirawat dengan baik, supaya di kemudian hari menghasilkan buah-buah yang baik. Dan untuk memiliki pikiran yang baik, maka saudara
harus pastikan benih yang akan saudara tanam, masukkan dalam pikiran saudara itu adalah benih yang baik dan berkualitas. Kalau benih yang tidak baik, apalagi benih itu sudah busuk, ngapain dimasukkan ke dalam pikiran saudara? Itu hanya membuat kotor dan membuat Anda merusak pikiran saudara. Itu sebabnya pastikan bahwa benih-benih itu adalah benih yang terbaik. Maka dari itu firman Tuhan berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Karena itu adalah bibit unggul, benih-benih yang unggul yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bertumbuh dan terbiasa memiliki pikiran-pikiran Kristen yang positif dan baik? Saudara, untuk itu saudara langkah pertamanya adalah Anda dan saya harus suka membaca atau merenungkan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan bahwa jangan goyah, ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, teguhkan dan kuatkan hatimu dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Demikian pula Mazmur 1 ayat yang kedua, bahwa hidup orang benar itu adalah orang yang selalu suka akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga kehidupannya luar biasa, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Maka dari itu langkah pertama saya menyarankan saudara, seperti kata firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Sukalah membaca firman Tuhan dan rajin-rajinlah merenungkan firman Tuhan itu. Yang kedua, pelihara firman itu dalam hati saudara dan lakukan. Tidak hanya pelihara, tapi lakukan firman Tuhan itu. Ya, seperti dalam surat Amsal pasal yang ke-7, di sana dikatakan, Amsal 7 ayat yang pertama demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Luar biasa saudaraku. Apa yang menjadikan kehendak Tuhan kita renungkan, kita lakukan, tentu pikiran-pikiran kita selalu ada ketenangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar pikiran kita adalah pikiran sebagai pengikut Kristus? Pikiran-pikiran yang diperbaharui, yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah pilah dan pilih apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lakukan. Saudara, dalam masa-masa seperti sekarang ini banyak berita-berita yang bertebaran, berita-berita yang berseliweran lewat media sosial. Lah kalau saudara terus langsung percaya, tidak bisa memilah, iki bener apa enggak, iki baik apa enggak, saudara akan terjebak dalam berita-berita hoax yang mana akhirnya saudara pun akan cemas, sebab sekarang sudah diatur oleh undang-undang ITE. Jadi jangan sembarangan menerima begitu saja, harus dipilah, diuji. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Pilih, apakah ini termasuk bibit unggul atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi, bibit yang baik, bibit yang unggul datang daripada Tuhan, bersumberkan daripada firman Tuhan. Jadi jangan suka bikin atau menerima berita hoax, itu hanya menyusahkan orang saja. Yang terakhir saudaraku, saya mengajak kita untuk memiliki pikiran Kristiani, pikiran-pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Apa itu? Yang terakhir adalah
jamu jati kendi. Wah, saudara, kalau dengar jamu hari-hari ini, saudara akan semangat. Gitu. Ini bukan jamu yang harus diminum, tapi ini adalah satu akronim singkatan. Saudaraku ingat baik-baik, apa itu jamu jati kendi? Jamu jaga mulutmu, jati itu jaga hati, dan kendi itu kendalikan diri. Maksud saya adalah agar pikiran kita adalah pikiran yang mencerminkan anak Tuhan, maka kendalikan diri saudaraku. Kendalikan hidupmu, saudara. Kendalikan diri, ya. Hati-hati dengan perkataan-perkataan saudara. Lidah itu berbahaya. Dan oleh sebab itu kendalikanlah dirimu. Maka saudara, pikiran saudara memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bapa, kiranya Engkau menjamah kepada setiap jemaat hati kami masing-masing. Hati-hati yang rindu untuk dibentuk kembali, agar hidupnya memuliakan nama Tuhan, agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Biarlah mereka memiliki pikiran-pikiran Kristiani yang memuliakan nama Tuhan, sehingga hidupnya positif, hidupnya bertumbuh berkembang, kerohaniannya bertumbuh berkembang, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, meteraikanlah kiranya firman Tuhan dalam setiap hati umat-Mu pagi hari ini, sehingga mereka disegarkan kembali. Mereka suka membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mereka tidak mudah terhasut oleh berita hoax. Oleh sebab itu mereka bisa memilah dan memilih bibit-bibit yang akan ditanam dalam pikiran-pikiran mereka. Demikian pula Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya firman Tuhan itu juga terpelihara di dalam setiap hati kami sekaliannya. Terlebih lagi, biarlah setiap kami dan setiap jemaat yang ada di rumah-rumah, mereka juga dapat mengendalikan diri di dalam situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah kami terus menanamkan, mengembangkan, dan memiliki pikiran Kristiani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
sebab Engkau besertaku. Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami dan membimbing kami. Biarlah berkat, kekuatan, hikmat, serta jasmani dalam kehidupan setiap umat Tuhan tercurah atas kami sekaliannya. Berkati pergumulan, doa, rumah tangga, sampai sekolah kepada anak-anak kami semuanya Tuhan, supaya setiap jemaat penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita.